Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'du. Hadratal mutaramin, para jamaah dimanapun saja berada, mari kita bersama bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kehariban junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita rindukan syafaatnya, yang selalu kita rindukan pertolongannya, terlebih lagi besok di akhirat, di hadapan Allah, di mana saat itu tidak ada yang memberi syafaat, tidak ada yang bisa memberi pertolongan kecuali orang yang diberi izin oleh Allah, dan orang tersebut pertama kali adalah Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dan mengingatkan kepada kita di dalam Al-Qur'an berkaitan dengan kesaksian ruh terhadap Allah, termasuk ruh kita. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Surat Al-A'raf 172. Dan ingatlah, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, bukankah aku adalah Tuhanmu? Mereka menjawab, benar, betul, Engkau Tuhan kami, ya Allah, kami menjadi saksi. Para jemaah sekalian, ini kesaksian ruh kita sebelum kita itu terlahir ke dunia. Para jemaah, kemudian di dalam alam rahim kita, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah telah mengeluarkan kamu sekalian min butuni ummahatikum, dari perut ibumu, di mana saat itu kamu la ta'lamuna syai'a, tidak mengerti apapun, tidak tahu apapun. Maka saudara-saudara sekalian, fase kehidupan kita mulai dari bayi merangkak, kemudian kita besar sedikit, sekolah PAUD, sekolah TK, kemudian masuk SD, kemudian kita masuk SMP, kemudian kita masuk SMK, dan sederajatnya, kemudian kita kuliah, mendapatkan gelar S1, S2, kemudian kita menjadi doktor, profesor, dan seterusnya. Kita kemudian kerja, mendapatkan uang, kemudian kita makin tua, makin renta, akhirnya kita gagah, bungkuk, dan kemudian kita bawa tongkat, makin bungkuk, gak kuat jalan, kemudian dibawa dengan kursi roda. Tidak kuat ada di kursi roda, hanya bisa terbaring di kasur, tidak berdaya, dan akhirnya kita akan dikubur, saudara-saudara sekalian. Itulah proses manusia, kehidupan kita di dunia. Dan kita akan dijemput dengan kematian. Kita tidak akan bisa lari daripada kematian. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kamu berada, di mana saja kamu berada, kematian yang akan menjemput kamu. Kematian yang akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh.
kawal dengan pengawalan yang berlapis-lapis. Tapi para jemaah sekalian, kalau sudah waktunya maut menjemput, kita tidak bisa menolak. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa minta maju, tidak bisa minta mundur. Kalau sudah waktunya ya udah. Inilah para jemaah sekalian yang perlu kita perhatikan di dalam kehidupan. Dan kita akan mati. Dan itu pasti. Apa kematian itu ya? Yang jelas al-maut mufaraqatur ruh. Kematian adalah berpisahnya ruh lil jasad dengan jasad. Wal intiqal min darin ila darin. Kita akan berpindah, beralih, berpindah dari dunia kemudian ke dunia yang lain, yakni alam barzah. Subhanallah. Karena itu, saudara-saudara sekalian, proses kematian itu, kalau kita mendengarkan di dalam hadis, misalnya disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza hudiral mu'min atathu malaikatur rahmah bihariratin." Apabila seorang mukmin sudah sakaratul maut, maka malaikat rahmat akan datang dengan sutra putih baydha. Fayaquluna. Kemudian malaikat itu mengatakan kepada orang mukmin, "Ukhruji radiyatan mardiyah." Keluarlah wahai ruh dengan ridha dan diridhoi oleh Allah. Jadi kita disuruh pindah. Ukhruji, kamu keluar dari ruh, dari jasadmu. Ukhruji radiyatan mardiyah. Ukhruji, keluarlah dari jasadmu dengan ridha dan diridhoi oleh Allah. Ila rauhillah, menuju rahmat Allah. Wa raihanin wa rabbin wa irwadban, tanpa murka, tanpa dimarahi sama Allah. Lalu ruh itu keluar seperti harum bau minyak kasturi. Subhanallah. Ini kalau ruh orang mukmin. Hatta annahu la yunawiluhu ba'dhum ba'dan. Hingga malaikat memegang sampai pintu langit, hatta ya'tuna bihi babas sama. Fayaqulun ma atyaba hadhir rih. Bertemulah dengan orang mukmin yang lain. Komentar mereka orang mukmin itu, betapa harumnya ini aroma. Betapa harumnya orang mukmin ini. Allati ja'atkum minal ardi, di mana dia datang dari bumi. Fayatuna bihi arwahal mu'minin falahum asyaddu farhan bihi min ahadikum bi ghaibihi yaqdimu alaihi. Mereka akan disambut oleh orang mukmin yang lain. Mereka senang, selamat datang, ahlan wa sahlan. Selamat datang. Dan mereka senang sebagaimana mereka itu menyambut orang yang lama tidak bertemu. Padahal sesama mukmin saja. Apalagi masih ada hubungan saudara, bapak, ibu, suami, istri. Akan disambut. Selamat datang. Senang mereka. Kalau sama-sama mukmin. Yaqdumu alaihi fayas'alunahu madza fa'ala fulan fayaquluna da'u. Ya ditanya, gimana itu saudaramu, di mana kawanmu, itu disebut semua. Si fulan gimana, dulu teman kantormu, dulu tetanggamu, dulu adikmu, kakakmu, saudaramu, pamanmu, gimana sekarang, gimana? Para jemaah sekalian, ya udah biarin mereka. Da'u. Biarkan mereka. Artinya apa? Mereka masih punya urusan. Mereka sedang diuji. Ini para jemaah sekalian. Ya kita yang sedang mendengarkan dan saya yang berbicara ini. Kata orang yang sudah wafat, da'u. Biarkan mereka. Mereka punya urusan. Artinya punya urusan. Mereka sedang menjalani ujian. Kita sudah selesai. Ini para jemaah sekalian. Sehingga mayit ini mengenal kepada orang yang merawat, yang memandikan, ya, siapa yang memikul. Misalnya rawahu Ahmad, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, innal mayit, sesungguhnya mayit itu ya'rifu
Man yahmiluhu, orang yang memikulnya, yang menggotongnya siapa? Dia tahu. Wa man yuwassiluhu, siapa yang memandikan? Dia tahu. Wa man yudallihi fi qabrihi, dan siapa yang memasukkan ke dalam kuburnya? Dia tahu. Dia tahu. Dia ada di dalam alam yang lain, para jemaah sekalian. Maka kubur ini adalah pintu menuju akhirat. Innal qabra, Sayyidina Rasulullah menyampaikan, sesungguhnya kuburan itu awwalu manazilil akhirah, adalah tempat pertama kali, pintu pertama kali untuk masuk ke akhirat. Fa inna minhu, apabila kita selamat di dalam kubur, fama ba'dahu aisaru minhu, maka setelahnya, proses setelahnya, fase setelahnya akan lebih mudah. Tapi sebaliknya, wa illam yanju minhu, apabila kita tidak selamat daripada kuburan itu, fama ba'dahu asyaddu minhu, proses dan fase setelah kubur itu lebih berat menghadapinya, lebih rumit persoalannya. Karena itu para jemaah sekalian, banyak para sahabat, di antaranya Sayyidina Utsman, itu lebih menyentuh ketika beliau diceritakan soal kubur. Bercerita tentang kubur, menangis terseduh-seduh. Bahkan ada yang meninggal, tidak kuat. Bagaimana nanti kalau sudah dalam kubur? Ada yang sampai meninggal karena mendengarkan nasihat, ceramah, mauidhah berkaitan dengan kubur. Karena apa? Karena kuburan itu pertama kali kita akan memasuki dunia yang namanya dunia akhirat. Jadi pintu gerbang pertama kali untuk masuk ke dunia akhirat atau alam akhirat adalah kubur. Ya, mudah-mudahan Allah selamatkan kita di dalam kubur kita, para jemaah. Jadi pertanyaannya, kalau kita mati bawa bekal apa? Itu harus ditanyakan. Kalau di dunia, ya sekedarnya sajalah, secukupnya. Kita punya diri, punya keluarga, punya istri, punya anak, ya kasih nafkah. Seperti biasanya, seperti orang kebanyakan. Makan, sandang, pangan. Jangan ngoyo. Dihabis-habiskan ke dunia. Dunia ini selesai. Terus, yang kekal itu adalah akhirat. Dan pintu pertama kali adalah kubur. Allah. Karena itu, watazawwadu. Watazawwadu, cari bekal, ayo. Bekal menuju akhirat. Fa inna khairaz zadi taqwa. Dan sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan kepada Allah. Karena saudara, perjalanan menuju negeri akhirat itu perjalanan yang sangat panjang. Bukan hanya 10 tahun, bukan hanya 100 tahun, tapi ribuan bahkan miliaran tahun, tidak ada batasnya. Kalau dunia sebentar. Umur berapa kita? 30, 40, 50, 60, 70, sudah banyak yang pikun. 80, sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Sedangkan akhirat, saya katakan, perjalanan menuju negeri akhirat adalah perjalanan yang sangat panjang, saudara. Seorang hamba membutuhkan bekal yang cukup, yang banyak, agar sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selamat. Bekal tersebut adalah taqwa Allah. Maka para jemaah sekalian, ayo. Besok ini kalau kita mati di dalam kubur, ruh kita itu dikembalikan ke dalam jasad kita. Jadi kita dikubur, orang-orang yang mengantar, orang-orang yang mengubur sudah pada pulang ke rumah masing-masing. Wa tu'adu ruhuhu fi jasadihi. Kemudian ruh kita itu dikembalikan ke dalam jasad kita untuk sekedar bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Wa ya'tihi malakan fayujlisanihi. Kemudian didatangi dua malaikat. Mereka mendudukkan orang tersebut. Dan malaikat Raqib, malaikat mungkar dan nakir, yakni malaikat yang bertugas di dalam kubur, itu akan menanyakan kepada kita, kepada saya, kepada Bapak. Makanya kemudian, mengapa kita punya tradisi, sebelum kita meninggalkan kubur,
Orang ahli kubur itu ditalkin dulu oleh biasanya kiai ustadz. Diajari nanti akan ada dua malaikat namanya Munkar dan Nakir. Kamu jangan kaget, kamu jangan takut karena keduanya makhluk Allah. Nanti apabila bertanya, siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Siapa imammu? Apa kiblatmu? Siapa saudaramu? Ayo jawab. Diajari sama kiai. Allah Tuhanku, Muhammad nabiku, Islam agamaku, Quran imamku, Ka'bah kiblatku, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, seluruhnya adalah saudaraku. Diajari sama kiai sama ustadz di atas kubur kita. Itu namanya talqin. Karena apa? Karena setelah ini kita pulang ke rumah masing-masing. Itu si mayit yang ada di dalam kubur akan didatangi oleh malaikat Munkar dan Nakir. Kalau bisa menjawab, dia akan selamat. Kalau tidak bisa menjawab, dia akan mempunyai masalah yang besar, saudara-saudara. Akan disiksa di dalam kuburnya. Na'udzubillah. Sampai nanti menunggu datangnya kiamat, dia disiksa di dalam kuburnya. Allah. Maka saat itu, yang akan mendampingi, yang akan mengawal, yang akan membela ya amal ibadah kita. Idza matal mu'min, apabila seorang mukmin meninggal, kanatis sholatu inda ra'sihi. Maka salat yang dia pernah kerjakan itu mengawal di atas kepalanya. Was-shadaqatu an yaminihi, sedekah yang pernah diberikan ada di tangan kanannya. Was-shiyam inda sadrihi, puasa yang pernah dia lakukan ada di dalam dadanya. Terus mengawal. Kalau bisa, dia akan membela amal ibadahnya, termasuk bacaan Qur'annya. Jangan disiksa orang ini, dia ahli sholat. Jangan disiksa orang ini, dia ahli sedekah. Jangan disiksa orang ini, dia ahli puasa. Jangan disiksa orang ini, dia ahli Qur'an. Subhanallah. Ya, pertanyaannya, kita ini punya waktu sangat sempit. Jangan dibuang sia-sia. Hanya ngurusin tahta, jabatan, pangkat, harta, wanita. Hanya kenikmatan semu. Kenikmatan semu. Seperti fata morgana. Kita raih itu harta, kita rengkuh itu wanita. Semua kita tampung. Ya selesai. Saya nggak usah cerita banyak. Anda yang pernah punya masalah, atau Anda yang pernah merasakan kenikmatan yang memuncak, pernah dinikmati, pernah dicicipi, pernah dirasakan, kemana sekarang? Hanya sekedar cerita. Karena itu para jemaah sekalian, orang di dalam kubur demikian juga besok akan mendapatkan nikmat kubur. Jadi al-mu'min fi qabri, seorang mukmin di dalam kuburnya itu fi raudatin, dia itu berada di sebuah taman yang indah. Wa yurahhabu lahu qabru sab'ina dira'an, kemudian kuburnya diluaskan menjadi 70 hasta. Wa yunawwiru lahu kal qamari lailatal badri. Di dalam kuburnya itu akan ada sinar yang menerangi seperti malam bulan purnama. Hadis riwayat Ahmad. Artinya apa? Orang di dalam kubur itu akan mendapatkan nikmat kubur oleh sebab amalnya. Karena itu para jemaah sekalian, kita harus sadar. Hari ini dunia adalah nyata. Akhirat hanya dianggap cerita. Namun setelah kematian kita nanti, dunia hanya cerita. Akhirat akan menjadi nyata. Maka mari kita bersama-sama persiapkan fase-fase kehidupan yang sedang kita jalani. Kita sudah melewati fase di dalam alam ruh, di dalam alam janin. Dan sekarang sedang kita jalani adalah alam dunia. Tidak lama. Ini sebentar. Kita hanya numpang lewat, saudara. Kita hanya numpang lewat, tidak lama. Halte pemberhentian bis, terminal akhirnya nanti di mana? Di kuburan. Maka ayo kita bersama-sama persiapkan diri kita agar kita mendapatkan bekal yang banyak. Terlebih lagi
bagaimana sekiranya kita mendapatkan husnul khotimah, mati membawa iman, mati membawa Islam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.